Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam siswa sekalian dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Habibie Nur pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan cara perawatan sistem pendinginan, dan kompetensi dasar 3.4 merawat berkala sistem pendinginan. Ada di video terpisah, silahkan cek di deskripsi video ini. Perlu diketahui bersama, sistem pendinginan mesin sangat penting pada kendaraan. Jika sistem pendinginan tidak ada pada kendaraan, maka mesin kendaraan tersebut akan mengalami overheating ataupun panas yang berlebihan. Tentunya, mesin kendaraan tersebut akan cepat rusak. Tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran sistem pendinginan mesin dengan metode Flipped Classroom, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem pendinginan mesin dan mampu merawat berkala sistem pendinginan mesin. Jenis sistem pendinginan ada dua, yang pertama sistem pendinginan udara dan yang kedua sistem pendinginan air. Di antara kedua sistem pendinginan ini, sistem pendinginan airlah yang paling efektif. Suatu contoh, jika dua batang besi dipanaskan sampai merah, besi yang satu ditiup dengan udara dan besi satunya lagi dicelupkan ke dalam air, maka besi yang dicelupkan ke dalam airlah yang cepat dingin. Oleh karena itu, sistem pendinginan air yang paling efektif dan paling efisien. Fungsi sistem pendinginan pada kendaraan ada dua. Yang pertama, mengurangi panas yang berlebihan pada mesin. Yang kedua, mempertahankan temperatur kerja mesin pada suhu kerja mesin sekitar 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Komponen-komponen sistem pendinginan ada 6. Yang pertama ada radiator, yang kedua ada reservoir tank, yang ketiga ada radiator cup, yang keempat ada cooling fan, yang kelima ada water pump, dan yang keenam ada thermostat. Fungsi komponen yang pertama adalah radiator. Radiator berfungsi untuk membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara luar melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Fungsi komponen yang kedua adalah reservoir tank. Reservoir tank berfungsi untuk menampung kelebihan air dari radiator pada saat terjadi pemuaian air di dalam radiator dan mengembalikan air ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator sudah turun. Fungsi komponen yang ketiga adalah tutup radiator. Tutup radiator mempunyai dua katup. Katup yang pertama adalah katup tekan atau relief valve untuk membuang air pendingin ke reservoir pada saat tekanan di dalam radiator naik. Kemudian yang kedua, katup vakum ataupun vacuum valve untuk memasukkan air pendingin ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator sudah turun. Fungsi komponen yang keempat adalah kipas. Kipas pendingin berfungsi untuk mensirkulasikan udara melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Kipas pendingin ada dua jenis. Yang pertama, diputar oleh mesin melalui tali kipas ataupun fan bell. Kemudian yang kedua, diputar menggunakan motor listrik. Fungsi komponen yang kelima adalah water pump. Water pump berfungsi untuk mensirkulasikan atau memompakan air pendingin mesin dari radiator ke mesin. Biasanya, pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, dan pompa ini digerakkan oleh tenaga mesin itu sendiri. Fungsi komponen yang keenam adalah termostat. Termostat berfungsi untuk mempercepat tercapainya suhu kerja mesin saat mesin masih dingin. Kemudian, termostat juga berfungsi untuk mengatur peredaran atau sirkulasi air pendingin. Baiklah siswa sekalian, ini adalah gambar animasi sistem pendinginan mesin. Di sini ada radiator cap ataupun tutup radiator. Ini adalah radiatornya. Kemudian ini adalah reservoir tank. Kemudian di sini ada lower hose, selang pada bagian bawah. Kemudian di sini ada upper hose, selang bagian atas. Kemudian ini adalah termostat. Nah, ini adalah bypass. Kemudian ini adalah water jacket. Sekarang kita akan lihat animasi ketika mesin dingin, kemudian kita hidupkan. Nah, ini adalah sirkulasi yang terjadi pada saat mesin dingin, kemudian akan mencapai suhu kerjanya. Jadi ketika mesin itu dingin, air hanya mengalir pada bagian blok silinder dan ke kepala silinder. Nah, ketika proses pembakaran terus terjadi, maka panas akan meningkat.
air yang ada di water jacket ini akan panas. Oleh karena itu, termostat akan memuai. Jadi prinsip dari termostat ini, apabila panas dia akan memuai, kemudian dia akan membuka katup yang ada pada termostat ini. Nah, katup termostat terbuka akibat rangsangan dari panas air yang sudah panas pada water jacket yang ada di blok silinder dan di kepala silinder. Oleh karena itu, air yang ada di kepala silinder ini akan mengalir ke selang bagian atas, masuk ke radiator bagian atas. Nah, karena pompa ini terus bekerja, maka terus ditekan ke bawah, masuk melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Nah, sementara ini kipas bekerja sehingga udara yang ada di luar akan disedot ke dalam sirip-sirip radiator, sehingga air yang mengalir ke bawah suhunya sudah turun. Ya, kita anggap aja ini sudah dingin. Dia akan masuk lagi ke dalam blok silinder, kemudian di sini dia panas lagi, kemudian dia kembali lagi ke selang bagian atas, kemudian masuk ke radiator, ke tabung bagian atas, ditekan lagi ke bawah, kemudian ada udara yang masuk di sini sehingga dia menghembus atau meniup air yang panas ini, kemudian turun ke bawah dan masuk lagi ke dalam blok silinder. Begitulah cara kerja terus-menerus. Nah, prinsip dari air, ketika air itu panas dia akan mendidih, ataupun jika air itu panas massa jenisnya berkurang, volumenya bertambah ataupun menguap ya. Nah, jadi di sini ketika air itu menguap, di sini kita bisa lihat air hanya berada pada leher dari radiator. Ketika sudah menguap, nah ini kita lihat sendiri dia menguap ataupun memuai ataupun volumenya bertambah ya. Seperti kita masak air, ketika air sudah mendidih, air akan melimpah-limpah ke luar dari cerek ataupun teko ya. Nah, fungsi dari tutup radiator ini ada katup. Nah, katupnya akan tertekan seperti ini. Katup ini akan terbuka sehingga air akan turun masuk ke dalam reservoir tank. Masuk dia di sini. Jadi fungsi reservoir tank ini adalah untuk menampung luapan dari air pendingin. Nah, ketika suhu air pendingin ini sudah turun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam radiator ataupun di dalam mesin ini terjadi kevakuman. Otomatis air yang ada di reservoir tank ini akan tersedot kembali ke dalam radiator. Jadi, begitulah cara kerja dari sistem pendinginan mesin yang kita pelajari sekarang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk video praktek yaitu KD 4.3. Silahkan cek link videonya di deskripsi video ini. Bisa karena biasa, bisa karena SMK, SMK, bisa